Nah, sebelum balik ke Pulau Jawa, ini aku kehabisan uang dan aku terpaksa harus ke bank dulu ya teman-teman. Nah, kebetulan di dusun aku ini sudah ada bank BRI dan sudah bisa store tunai. Jadi gampang banget, nggak usah kita harus ngantri di kasir. Kita bisa store uang di sini tanpa harus ribet-ribet antri. Nah, pokoknya udah banyak banget kemajuan perkembangan di kampungku ini ya teman-teman. Jadi dia dibilang kota, ya dia belum kota, tapi dibilang dia kampung, ya udah nggak kampung. Di sini tuh udah rame banget dan lengkap banget. Jadi itu sekarang itu udah ada warung 24 jam, udah ada BRI, ATM, apa namanya, tunai, pokoknya ada toko di mana-mana gitu. Jadi ibaratnya itu bukan pulang kampung lagi sih teman-teman, karena menurut aku sih sekarang itu bukan kampung lagi dan benar-benar udah maju banget dibandingkan dengan aku sebelum berangkat merantau dulu. Ya senang lah sih ngelihat perkembangannya, semoga lebih maju lagi dan selalu berjaya. Dan ini sebenarnya bukan unit terjun aja tapi unit kembang umpol. Oke, ini aku sebenarnya naik sepeda ya teman-teman. Aku pakai sepeda ponakanku untuk pergi ke BRI tadi. Inilah jalanan yang ada di depan rumahku alias di dusunku ya teman-teman. Nah, ini sepeda juga oleng-oleng sih, maklum lah yang pakai anak bocah sih. Oke teman-teman, ikutin aku dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Oke teman-teman, ini adalah keluargaku, ada emak dan bapakku serta ponakanku, dan ada juga emak Dang dan Uwa nungguin aku mau berangkat sih. Aku udah janjian sama travel tapi janjiannya jam 9 pagi, tapi jam sampai jam segini juga belum sampai ya travelnya. Jawabannya masih di sana terus gitu ya. Aku juga nggak tahu sih sampai nih ya. Lucunya nih sampai nih aku kan dibawain keripik nih, tahu keripiknya tuh udah di emam kambing gitu teman-teman. Ke punggungku orang nunggu belum sampai-sampai. Nah itulah terjemur kamu, baju lah keriang pula di situ. Parah teman-teman, ini kita masih di rumah. Seharusnya kita udah berangkat ya, tapi ini masih di rumah, masih nungguin. Aku udah pesan travel yang lain karena yang tadi itu nggak ada kabar beritanya, nggak tahu nyampe nya kemana dan di mana juga nggak tahu. Ya mungkin cuma alasan doang ya. Jadi ini aku lagi nungguin, katanya masih di Padang Laut. Oke. Pokoknya jalur balik ke Jabodetabek kali ini sungguh-sungguh agak mengesalkan ya. Lucu lah. Oke teman-teman, akhirnya ini aku udah naik ke dalam mobil dan aku udah naik travel yang tadinya aku pesen yang di Padang Kelapa itu juga nunggunya lama banget ya teman-teman. Alasannya ABCDE lah ya, aku juga nggak ngerti ya, mungkin karena arus mudik gitu, arus balik ya. Nah oh iya teman-teman, ini aku juga mau ngasih tahu ke kalian, ini aku naik travel dari kampungku ini menuju ke Banten, katanya sih 800.000 ya, 800.000. Nah kalau naik bis itu cuma 650.000. Ya udahlah ya, karena aku kedesak sekali karena aku udah batalin juga tuh bisnya, karena bisnya tuh janji sama aku bisa naik depan rumah tapi ternyata tidak bisa teman-teman gitu. Jadi ya udahlah ya, akhirnya aku pesan travel gitu ya. Pokoknya mudik kali ini tuh penuh drama dan banyak banget ininya teman-teman, rintangannya. Aku nggak tahu lah ya sebenarnya mau sedih mau apa gitu kan. Sebenarnya sih aku belum mau balik ya, aku masih kangen sama kampungku, tapi lama-lama di sini uangku juga udah mau habis. Jadi ya mau nggak mau aku harus balik lagi ke
Banten alias rumah sewaan yang ada di Maja supaya bisa cepat bekerja dan bisa dapat duit. Ini teman-teman, sebenarnya ini kita lagi perjalanan dari Kembang Mumpo menuju ke kota mana alias kota kenangan gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini aku baru sampai di Pinok, jadi di rumah makan pesisir karena nih mobilnya ini ya. Tuh 1624. Jadi aku naik travel nih. Jadinya nih ya, jangan lupa ojol ya, subscribe lo guys, di komen, di like, di share gitu. Ini aku naik travel. Gila, ketemu lagi. Kalau aku masih kenyang sih, jadi aku nih udah makan. Jadi ya nunggu uang makan bae lah. Tuh kita kena kue kudai. Kita nginak kue udah guys. Di sini ada kue. Ada anjing. Ini ada kue di sini tuh. Iya aku capek. Nih tuh kue. Ini aku di Pino ya guys. Ini ada pisang coklat Lampung Karya Mandiri. Ini ada itu, di sini ada wafer. Ini aku nak beli apaan guys? Ini ada lanting. Coba kita lihat dulu. Ini berapanya? Ini berapa ya? Hah? Oh 20. 20 semua ya mbak? Oh. Lihat dulu guys, ternyata ada miso, jadi aku mau beli miso dulu ya. Aku mau beli miso, aku baru lihat ada miso, aku mau makan miso gitu loh guys. Kita kesana dulu, ambil tas. Oke. Ini aku masih di Pino sih. Nah, di sini ada miso, jadi aku mau pesan miso. Nah, ada pecel ayam kampung, pecel lele, pecel nila, bakso, miso. Aku mau beli miso aja. Oke, ini mbaknya yang jualannya ya. Kalau kalian mampir di sini, mampir aja. Yang ada itu ya. Yang ada apa? Tuh. Pusat oleh-oleh. Oke teman-teman, ini misoku udah nyampe dan aku ini mau makan miso dulu. Soalnya aku udah lama banget nggak makan miso. Jadi itu sebenarnya kemarin tuh aku mau cepet nyampe di kampung dan aku mau ke Pekan Sabtu buat mau makan miso doang. Tapi ternyata tidak bisa karena hari lebarannya hari Minggu. Jadi mau nggak mau hari Sabtunya itu udah nggak ada pekan. Nah ini aku beli miso di Pino Raya ya teman-teman, karena dan ini sih lumayan ya, untuk harga juga lumayan, tapi kalau untuk rasa ya kita coba dulu. Biasanya sih nggak pernah gagal ya teman-teman. Kita coba ini. Rasanya ya lumayan lah ya, tapi menurut aku ayamnya sedikit keras karena kegeringan kali ya. Jadi kalau untuk rasa ya lumayan lah, karena udah biasa lah kalau untuk orang di sini itu misonya itu bihun, mie putih, mie kuning, terus ayam deh, kuahnya kuah sop kayak gitu deh teman-teman, lebih ke sop sih sebenarnya. Kalau bakso beda lagi, ini kan miso itu mie sop gitu, mie soto dia seperti itu ya. Dan aku kenapa suka makan miso itu, dia bukan pakai daun bawang tapi daun seledri untuk ininya, bumbunya itu ya. Tapi ini kayaknya nggak ada mie kuningnya, cuman pakai bihun aja. Oke guys, ternyata mobilnya udah mau berangkat, aku baru kelar makan.
Oke teman-teman, ini aku sudah di mobil lagi dan kita udah siap-siap mau berangkat menuju ke kota kenangan. Nah tadi itu aku belum kelar tapi udah dititit-titit ya, dia harus buru-buru nih berangkat gitu teman-teman. Ya namanya juga numpang mobil orang ya begitulah, kita harus ikutin aturan mereka gitu. Oke nih teman-teman, kita sudah nyampe di kota mana. Jadi kita lagi menuju ke Simpang Rukis. Jadi untuk menjemput penumpang, ceritanya seperti itu teman-teman. So ini adalah Jalan Padang Sialang ya. Jadi Padang Sialang kota mana. Dulu waktu aku SMA aku kan sekolahnya di mana nih? Di sini. Jadi dulu aku SMA negeri 6 mana di Kayu Kunyit. Nah tapi aku dulu suka nongkrongnya di kota mana ini teman-teman. Jadi dulu tuh kita itu selalu pawai di tanggal 14 Agustus. Ingat banget aku itu dulu pawai ikut pasukan Paskibra. Wah, ingat nih masa-masa SMA, pokoknya asik banget deh. Jadi banyak teman. Terus dulu tuh ya, kalau berteman tuh tulus, nggak ada tuh yang namanya sikut-sikutan. Gitu, beda kalau bertemannya di zaman SMA sama bertemannya setelah kerja. Jadi beda jauh ya teman-teman. Kalau dulu dikelilingin banyak teman, dikelilingin banyak saudara gitu. Ya beda banget kalau sekarang itu ketemunya sama orang asing semua. Ya ada sih beberapa orang yang bisa jadi teman, ada juga ya hanya untuk tameng doang sih, depannya baik ternyata di belakangnya wow. Gitu. Tapi ya itulah yang namanya circle pertemanan ya teman-teman, jadi nggak usah kaget gitu. Nah ini kita udah mau sampai ke Simpang Rukis. Jadi kalau di Bengkulu kan ada Simpang Sekip, ada Simpang apa. Nah kalau di sini tuh adanya Simpang Rukis. Karena apa? Kenapa dia bilang Simpang Rukis? Karena dia tuh deket sama Tebet Rukis. Tebet itu nanda kolam atau ya kolam sih. Nah ini adalah tuguhnya Simpang Rukis. Jadi kalau ke kiri itu adalah Ibul, kalau ke kanan itu Padang Sialang. Aku jelasin ya teman-teman, karena ya dulu aku tinggal di sini sih, jadi sedikit banyak tahu gitu kan. Nah ini ternyata kita harus jemput lagi penumpang ke arah Pasar Bawah ya teman-teman, karena katanya ada kiriman untuk udang ke Jakarta. Tapi kita nggak tahu sih, kita lihat aja nih ya. Kita ya sambil nyambi jalan-jalan lah di Pasar Bawah. Nah ini sebenarnya Pasar Bawah tuh nggak banyak berubah dari zaman aku bukan dari zaman aku SMA sampai sekarang, ya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi sekarang itu jalannya udah lumayan bagus dibandingkan dulu gitu. Terus sekarang itu udah ada wisata kayak tangga-tangga, taman-taman gitu teman-teman. Kalau dulu kan belum ada gitu. Nah, kalau di sini itu ciri khasnya pantai di daerah Bengkulu itu dia penuh dengan pohon cemara. Nah, kalau kata kami sih namanya pohon ruh ya. Jadi pohon ruh itu pohon cemara. Nah, di sepanjang pantai itu pasti ada pohon itu dan kelapa. Ini kita muter-muter deh nyari-nyari orangnya, tapi nggak ketemu teman-teman. Akhirnya kita keluar lagi dan kita akan lanjut aja langsung berangkat gitu. Nah ini ya penampakan Pasar Bawah. Ternyata kita bisa lihat sunset di sini. Tanpa sengaja ya kita lihat sunset gara-gara jemput orang. Oke teman-teman, ini jam 1 pagi atau jam 2 pagi ya. Jadi kita baru nyampe di Kota Agung, Bandar Lampung. Jadi itu setelah perjalanan panjang akhirnya kita makan di Kota Agung. Yaitu aku mau makan sop ikan mas.
sama sekalian makan, karena aku bawa makanan juga dari rumah ya teman-teman. Yuk, aku lagi mau makan dulu. Nah teman-teman, ini sop ikan aku udah nyampe dan ini 10.000 harganya ya teman-teman. Menurut aku sih worth it dan rasanya enak banget, mantap, full isinya ada 6 dan murah sih. Dan aku juga pesan untuk satu bungkus untuk aku makan di kapal dengan cara kuahnya aku pisah. Pokoknya aku tuh wajib banget makan sop ikan mas ini. Oke teman-teman, ini aku udah mau lanjut ke mobil karena kita udah siap-siap mau OTW lagi menuju ke Bakauni. Ini adalah rumah makan terfavorit di Kota Agung ya teman-teman. Semua travel pasti makan di sini. Oke, kita lanjut ke part 2 ya, untuk perjalanan arus balik ke Pulau Jawa.